wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Islam Riau sedang melaksanakan praktikum agroforestry kompleks berbasis sawah. Adapun lokasi yang kami kunjungi berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Bungaraya. Sebelum itu kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok C, yaitu Ali Rohman, Rian, Adi Rusadi, Demara Muhammad Arfan, Tri Gunawan, Agil Andi Putra, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sukron. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui integrasi padi sawah sebagai komoditas inti dengan tanaman hortikultura, tanaman kehutanan silvoforestry, dan tanaman pakan ternak dalam satu bentang lahan yang dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan produktif. Sistem agroforestry yang mengombinasikan tanaman padi dengan kacang tanah yang ditanam pada area galengan atau pematang sawah merupakan bentuk intensifikasi lahan yang efisien dan berkelanjutan. Sistem ini memanfaatkan galengan yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pembatas petakan sawah atau jalur aktivitas petani menjadi area tanam produktif. Dalam pola ini, padi tetap berperan sebagai tanaman utama yang dibudidayakan pada petakan sawah, sedangkan kacang tanah berfungsi sebagai tanaman pendamping yang ditanam di sepanjang galengan tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Pola budidaya tersebut termasuk dalam sistem agroforestry tradisional atau budidaya lorong, sederhana yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, keanekaragaman hayati, serta pendapatan petani. Pemilihan kacang tanah sebagai tanaman galengan didasarkan pada manfaat ekologis dan agronomis yang dimilikinya. Kacang tanah merupakan tanaman legum yang mampu melakukan fiksasi nitrogen melalui simbiosis dengan bakteri rhizobium pada bintil akar, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen tanah di sekitar galengan. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman padi yang tumbuh di tepi sawah. Selain itu, sistem perakaran kacang tanah membantu memperkuat struktur galengan sehingga mengurangi risiko erosi dan longsor akibat aliran air irigasi. Keanekaragaman tanaman dalam sistem ini juga berperan dalam menekan populasi hama padi karena menyediakan habitat bagi musuh alami hama, sehingga mendukung pengendalian hama secara alami. Dari aspek ekonomi, penanaman kacang tanah pada galengan memberikan nilai tambah bagi petani karena mampu meningkatkan hasil produksi per satuan luas lahan tanpa perlu menambah areal tanam. Hasil panen kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan atau sebagai bahan pangan rumah tangga. Sistem ini juga relatif efisien dari sisi biaya, karena kacang tanah dapat memanfaatkan sisa air, irigasi dan nutrisi tanah yang tersedia di sekitar galengan, sehingga tidak membutuhkan input tambahan yang besar. Penerapan sistem padi kacang tanah di galengan sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan. Keberadaan tanaman legum berkontribusi terhadap perbaikan kesuburan tanah, penekanan pertumbuhan gulma, serta pengurangan erosi. Dalam jangka panjang, sistem ini mendukung keseimbangan agroekosistem sawah dan menjaga produktivitas lahan. Secara teknis, penanaman kacang tanah dapat dilakukan 1 hingga 2 baris, menyesuaikan lebar galengan dengan waktu tanam yang disesuaikan dengan fase awal pertumbuhan padi. Meskipun terdapat kendala seperti potensi gangguan tikus dan kompetisi air pada kondisi tertentu, pengelolaan galengan dan pengaturan air yang baik dapat meminimalkan dampak tersebut, sehingga sistem ini tetap memberikan manfaat optimal bagi petani dan lingkungan. Ada yang legowo, yang sebelah ini legowo. Oh, samping ini legowo, Pak. Ini waktu penanamannya kemarin di tanggal berapa, Pak? Ini tanggal 19. Bulan 11. Bulan 10. 11. Oh, bulan 11 ya, Pak. 11 ya. Pokoknya ada. Dan terus bulan lah, sebulan lah. Ini. Iya.
legowo itu bapak juga pak, atau bapak yang padi saja atau keduanya bapak juga? Nah, ini yang lain, yang legowo kami satu kan. Oh, Ada 2 tempat kan kami kan. Ya, ini 1 hektar, yang sana ada 1 hektar. berarti bapak megang malah 1 hektar. 2 hektar. Oh, tapi yang sana lain jenisnya. Nah, yang sana tuh legowo, yang ini padi. Berarti yang itu 1 hektar ya pak? Asal hektar. Itu 1 hektar. Berarti ini mohon maaf pak, ini milik pribadi atau pemerintah punya pak? Atau... Yang ini sawah milik pribadi. Oh berarti milik pribadi pak. Pribadi. Soalnya tadi ada kami nanyakan ke bapak-bapak yang di sana pak. Pak Rudi. Ada yang Itu sewa tuh. Ya, Sewa. jadi kalau ini kan milik pribadi pak, apalah kendala yang sering terjadi pak, ibaratnya hambatan yang terjadi lah pak, misalkan dalam waktu mau pemanenannya apa segala macam lah pak. Kalau kami yang terkendala kamu sekali kadang air ini paling kemarin kan pas mau nanam atau air kering yang biasanya ada ini kan nyedot dari air Sungai Siak ya kan, Iya pak. dinaikkan ke darat ya kan, apanya tak naik, tak terbagi lah, Tak cukup lah, karena satu Tak mesin merata, katanya kan tadi ya. jauh juga ya kan. Bapak Ini harap ini luas, bukan satu hamparan ini yang sampai ke pakai C Jayapura tuh kan. Sampai ke pakai D ya. Berarti kalau misalnya pupuk tuh tidak masalah pak? Kalau Eh, pupuk persediaan di sini pak? kalau sini kan ini untuk ke depannya, maksudnya untuk musim yang ke depan ya kan. Insya Allah bulan 1 ini depan ini tetap oh, berarti untuk pemupukan ke depan udah aman ya. aman. Itu dengar kabar kan, kami kenyataan ke sana. Berarti sistem di sini kan kayak bapak bilang tadi itu pupuk subsidi pak. Iya pupuk subsidi. Kalau pupuk dengan subsidi mungkin banyak ya kan. Ya, itu Tapi memberi kalau modal petani lah. kalau makai itu memang bagus seperti itu kan. Tapi untuk membelinya itu ya mungkin Yang menghemat biaya lah pak. ya Jadi kalau untuk pupuk lah pak, itu berarti kayak ada kelompok tani gitu pak. ada. Oh, berarti setiap yang mendapatkan kartu terdaftar di kelompok tani baru bisa untuk Iya. membeli ya, ibaratnya Iya. pupuk subsidi itu kan membeli Nempus juga ya, pak. ya. Tapi dengan harga yang terjangkau kan Ya ya. terjangkau. Bang lumayan kalau sekarang lah kan. Mereka kan udah bisa terjangkau. Antara per saknya itu 90.000 Oh itu pupuk jenis apa per pak? 50 kilo. Semua jenis macam urea ataupun Ponscan itu 90. Ini kan udah 1 bulan bapak penanaman ya pak. Ini udah ada di pemberian pupuk pak. Udah nih yang kedua nih. Oh ini bapak lagi pupuk juga ini? Baru anak pupuk. Semalam Pemberian habis. pemberian pupuk yang pertama kemarin menggunakan pupuk merek apa pak? Urea aja. Urea dalam 1 hektar kalau saya sendiri kan Ya pak? itu 2 kampis. 2 2 kampis berarti 100 kilo. 1 hektar. 1 hektar Berarti ini lahan bapak kan 2 hektar pak? Itu dikerjain sendiri pak? sendiri. Kalau sendiri harus pakai duit. Iya. Berarti untuk pengeluaran modal lebih sedikit Iya, gitu iya. pak? Yang namanya usaha kan Iya, pak, iya. butuh doa dan modal pak. Jadi kalau inilah pak, misalkan pak, ini kan bapak udah ini karena bapak punya sendiri kan, kira-kira dalam 2 hektar ini berapa target atau jumlah besar yang bakal didapat pak tonnya atau dalam 1 hektar? Ingin saya tuh memang banyak kan, tapi kadang-kadang yang kuasa juga yang menentukan. Kalau kemarin sih ya alhamdulillah juga kan, tapi kami tunjuk lah buka ya. Yang ini alhamdulillah kemarin dapat 7 lebih 1 hektarnya. Kalau yang sudut sana tuh yang ada pokok bambu sana tuh Iya pak. pertama yang dipakai dia pupuknya pupuk non subsidi. Udah tuh racunnya itu habis 10 juta 1 hektar ya. Kalau kami minim cuman 4,5 juta. Nyemprot itu menggunakan apa? Macam apa herbisida yang ataupun apa itu kan banyak itu. Enggak satu macam aja. Pokoknya satu hektar orang tuh habis 10 juta. Kalau bapak habiskan 4 juta. Cuma 4,5 juta. Jadi
Pak, kalau Bapak tuh kira-kira untuk modal dari awal panen nih Pak, pengolahan ini kira-kira habis berapa Pak? Dari awal pendanaan Dari- sampai produksi panen. Penyingkalan tanah Iya, kan, iya, penyingkal sampai- tanah taruh ke 1,5 juta, satu tujuh kan, 1,7 nanti buka ya kan, 1,7 itu nanam 1,3 2,3 juta kan. Juta, Pak. Nah itu untuk apa? Untuk pupuk Iya. semuanya udah masuk situ. Oh. Udah masuk situ. Untuk pupuk taruhlah dibikin 5 kintal, 500 kilo, 500 kali 9. 500 berarti 10 rusak kan? Iya, Pak. 10 rusak kali 9. Berarti 900 kan? Iya, Ya, berarti 900. untuk modal awal Bapak membuka 2 hektar ini sampai di waktu yang sekarang Pak udah habis 10 juta Pak. Lebih. Nah, lebih. Jadi kisaran 15 juta lah Pak. Kalau untuk pendapatan kalau kayaknya dapat 5 ton aja kan, ya mungkin udah Udah balik. balik. Udah. Tapi cuman nggak soal tergaji plus, kita, Iya, Pak. kita nggak tergaji gitu. Cuma kerja aja. Tutup lubang dari kerja lubang. ya, bukan lubang. Tapi kalau yang misalnya dapat 96 itu mungkin ada lah sedikit gitu. Lebihnya. Alhamdulillah harganya pun kemarin sampai 65 kan, biasa kan cuma 6, 62 juta. Ini udah diambil bulog kan, bulog ambil kemarin yang pertama kali panen 62 Satu kilonya Satu apa, Pak? 62 6.200. 6.200. Ya, sekali udah agak rame kan, banyak yang komplain katanya berani bulog 65, rupanya 62. Harinya naik jadi 65. Sekarang harga normal 65. Bahkan sampai lebih, sampai 68. Ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya berapa? Kalau 2 tahun yang lewat itu sekitar 57, 54 Berarti sekarang nih udah termasuk ada kenaikan lah kan? ada, alhamdulillah. Itu pun terbantu dari luar yang pembeli dari luar. Oh, Dari ada Medan juga gitu. pembeli dari luar. Ya, pembeli gabah kan. Mungkin Pak, ini kan bapak-bapak petani kebanyakan kendalanya terkait apalah Pak, air lah kan Pak, Iya. segala macam. Ini biasanya apa solusi untuk air ini biasanya dari petani-petani pribadi di sini atau ada kebijakan dari pemerintah Pak? Ini malah ini untuk tahun ini maaf aja lah. Untuk tahun ini kan Kabupaten Indonesia mungkin dana kurang kan. Ya, efisiensi kan Pak. Ini macam penggalian paret ini pribadi nih. Ini dengan Iya. menggunakan Ah. apa alat berat kan Pak? Ibaratnya dari apa? Sebelah kan, gitu bagi dua. Misalnya dalam 1 meternya berapa, nanti bagi dua. Nah, Izin Pak, untuk kan lahan Bapak kan ada 2 hektar nih Pak. Apa seluruhnya ditanami padi atau ada tanaman yang lain Pak? kalau ini ke sawah ya untuk sawah. Emang khusus sawah aja Pak, nggak ada tanaman yang lain ya? Ya. Kalau yang lain ya mungkin ya sawit gitu kan. Kalau yang bicara kalau yang Maksudnya Pak, misalkan Bapak kan punya 2 hektar padi nih Pak, mau tahu ini kan masih ada yang kosong, ada Bapak Aman. isi dengan tanaman roti, madura, atau Bapak padi, sayuran. kalau ini bukan nggak mau kalau di samping ini kan. Kalau udah ditanam itu, kita udah tanam padi, kalau udah tanam begini tuh udah bagus sekali kan. Kalau tanam kacang, itu nanti mati nanti karena semprot awal kena semprot kena uapnya Oh, oke. nggak bisa. Oh, Kalau yang tidak pernah tahan, Bapak coba juga gitu ya Pak? udah coba san, itu daun ubi, Ya. kami semprot udah tanam kan, udah kayak gini nyemprot rumput tapi yang bukan pakai yang khusus untuk rumput itu kan, Ya. di padi aja, itu mati juga. Oh, berarti Padi. di situ kami ada lihat tuh Pak, pohon ubi yang apalah Pak, menguning lah. menguning, Itu terkena- keriting dia kan, Iya. keriting. Macam kacang itu kacang Ya, ada juga. kacang tanah itu kan gitu juga. Kacang tanah udah tanam misalnya udah 15 hari, kan udah tinggi ya, ada sengkal ya. Karena semprot rumput ini aja, itu nyemprot di padi-padian ya, dia layu dia, stres, Kena apanya ya Pak? kena uapnya, kena semburan. Ini kemungkinan besar bakal jumpa waktu panen di bulan berapa nih?
Ini bulan 2 lah. Oh, bulan 2, Pak. Salah bulan 2. Mungkin Bapak kan udah lihat juga kan Pak gambaran ke depannya gimana, apa aja kan tantangannya bakal apalah Pak, contoh kayak hama apa segala macam ya. Mungkin dari Bapak sebelumnya udah sering nggak terkena hama Pak kalau untuk padi nih Pak? Ini aja tadi udah semprot. Oh, Ini sebelum Pak. bersemprot tadi pagi. Dan ulat Oh, dan daun ini ya Pak. ada kan ada yang apa gulung-gulung gitu kan. Ada yang kuning, ada yang enggak. Ini masih ini. Jadi sempatnya merata semua ya Pak? Rata semua. 1 hektar. Oh, berarti kalau nggak ya, kalau disarankan di perkuliahan tuh Pak, gimana yang kena hama yang disemprot disarankan ya, berarti Bapak walaupun kena sedikit semprot semua. Semprot semua. Apalagi orang Oh. itu mau orang kalau misalnya dalam satu batang satu rumpun ini kena Itu bisa biarkan aja Pak. Besok pagi udah merambat. Iya, bisa Ada menyebar. 1 meter. Kalau 1 meter kena, kalau biarkan mungkin besok udah sana-sana. Berarti benar kata pepatah orang dulu kan Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati nih Pak. Berarti lebih baik nyemprot semua kan Pak. Nggak bisa dia dibiarkan itu. Mungkin Pak, makasih banyak lah Pak, izin lah kami Iya. lagi ya Pak, Ah. melanjutkan bukaan Pak. Oke. Oke Pak, makasih banyak ya Izin. Pak. Maaf mengganggu waktu Nah, Pak. ya, Izin Pak, izin menanyakan Pak, nama Bapak siapa Pak? Nanti Ah. kita- Nama saya Tailo tak pada ya? Ah. Sakio. Ya. Sakio. Usia apa Pak? Usia apa Pak? Hah? Usia. Usia sekitar 60. 60. 60. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Oke. Lanjutkan Pak. Oke. Izin Pak, itu yang tanah kosong itu ingin dibikin sawah juga atau dibikin untuk tanaman lain Pak? Oh, Kayak bilang gitu ya Pak. Tanaman tahunan apa buah durian atau apa hmm. apa sebetulnya sawah juga sih, ini sawah bukan sawah. Untuk mengatasi kalau udah ada buahnya, mengatasi kayak kan banyak itu Pak, ada burung, mengatasi burung itu seperti apa? Ya ditunggu. Oh ditunggu gitu Iya, ya Pak. ditungguin. Berarti dari pagi sampai sore lah ya Pak. Kalau malam kan udah nggak ada burung. Kalau di sini mayoritas sore aja. Sore aja. Kalau pagi nggak ada. Oh, di sore aja. Kenapa nggak pakai orang-orang sawah gitu? Kayak sumber Ya, atau enggak? ada yang pakai juga, ada yang malas mak nggak pakai membawa bikin-bikinnya. Karena kan kalau ditunggu itu kan kita nggak bisa pantau ke ujung. Kalau kita di sini cuma ke ujung. Sekarang di sini mau burungnya banyak, jadi satu kali rayo tuh depan Berarti lebih efektif ditunggu aja. tunggu aja. Kalau untuk hama yang sering menyerang itu apa Pak? Kurang sama sundep Sundep. kan patah leher. Patah leher. Patah leher itu kayak mana dia Pak? Namanya kan ini padi nih. Ya. Oh. Ini padi kan, ini kan padi apa nih, padi ini kan udah mulai apa, ininya patah, nggak isi, Oh itu disebabkan sama jamur. sama jamur. Jadi kondisi lahannya ini tanah gambut ya Pak? Enggak tanah gambut. Yang manis ada di sini, karena pasir bulan juga bisa. Kalau yang sawah di sini pasir bulan, kalau wilayah sana yang manis, Kerang manis. kilang, Kilang manis. Kilang manis. yang gambut enggak, apa enggak. Kalau sini pasir bulan ada di sini. Kalau mau kerja itu banyak tuh pada ke sawah semua tuh. Tapi kalau mesin bentar lagi udah sepi di sawah. Iya. Karena orang tuh udah paling nyemprot apa aja, nyemprot kalau udah mau kayak gini banyak ke sawah tuh, pun banyak sawah. Kalau untuk Bapak yang megang sendiri itu ada pernah nggak merasa kerugian yang paling besar itu Pak? Ada musim kemarin aja aku nggak panen,
Masa semalam nggak panen. Iya. Itu apa penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya satu ya kendala air juga lah, airnya susah. Jadi waktunya nanam nggak nanam jadi ketinggalan. Waktu itu kan berbuat air tuh. Oh, berarti kekurangan air Ya di sini kan ibaratnya tuh Sumber airnya dari mana tuh? Kalau dari sini. ya nggak tahu lah, kadang-kadang dari paket dia pun ibaratnya dia punya nyawa juga susah di sini, nggak ada sumber airnya. Makanya itu Enggak dialirkan dari sungai kadang-kadang atau dari dari apa? sungai Sia itu pun nggak memadai, cuma satu mesin. Itu cuma dari mana? Oh, mereka satu mesin aja. Bapak Halan itu untuk kepada pemerintahnya nambah mesin lagi ya. Ya, nambah mesin lagi dicukupin lah itu di daerah pertanian airnya. Supaya jangan ada yang tergendala apa. Ini aja kalau nggak musim hujan nih susah nih air di sini. Kron. Ya, Tolong Kron. Bapak nambah mesin lagi. Iya. Satu aliran ke sini. iya. Tolong Kron. Pak Gubernur pegangan nggak tapi? Tolong lo Kron. Apa ini Kron? Itu lah kendalanya. Pernah lah sampai mau gagal tanam. Karena kalau di musim panas itu ya. Iya. Di sini tuh cuaca nggak menentu. Ini kalau boleh tahu Pak, ini di bawah naungan kementerian atau apa Prognas kabupaten apa Pak? Kayaknya kabupaten. Kabupaten. Kayaknya aku nggak begitu mengetahui ya. Cuma ini dia dapat bantuan Baknas kan. Udah. Karena yang nggak punya sawah-sawah gitu dibantu. Ini memang nggak punya sawah. Cuma numpang aja. Berarti lahan ini sewa sama bapak. Sewa sama Baknas, biaya dibantu sama Baknas. Nah, jadi sewa itu aku nggak bayar itu, ibaratnya kan cuma dibalikin uang yang modalnya, nanti kena zakat, sekian gitu udah gitu aja. Kayak Prabowo kan lagi fokus wadah pangan. Iya. Katanya sih mau targetnya sih banyak sih, tapi nggak tahu juga sih. Berarti ini sistem irigasinya cuma tada hujan aja ya Pak? Hujan apa? Nggak ada pakai irigasiannya. Ya, sekarang kadang kan di sini tuh irigasinya banyak yang dangkal, jadi itu lah. Kalau bisa nih udah berapa puluh tahun kasarnya ngomong nggak pernah dicuci. Irigasinya jadi dia banyak yang dangkal, jadi percuma yang irigasi itu tuh banyak yang dangkal, rumput pun banyak di sini tuh. Jadi airnya mampet. Mampet. Biasanya kalau 1 tahun 3 kali, ini 1 tahun nggak ada pembersihan. Katanya nggak ada biaya untuk abangnya. Kalau bersih dari Iya. malah Itu yang bikin gendala petani itu paletnya banyak yang dangkal, yang semak. efisiensi siap. Kalau irigasinya mungkin dicuci lah, ya kemungkinan petani sini ya agak mending ya walaupun musim kemarau pun. Ini loh, irigasinya ini aja di pribadi lah, masing-masing lah. Biar itu bukan pemerintah, sum-suman sama petani itu. setiap petani Iya, sum-suman berapa juta habisnya sekian orang satu. Oh iya, ini baru Bukan program pemerintah nih, program swadaya masyarakat sendiri nih. Iya, makanya kalau pemerintah peduli sama petani, tolong nggak dibenahi mah, nggak dibagusin lah, kayak gitu kan yang tanggal dicuciin semua. Dan itu kan petani sini agak mending lah. Jadi banyak yang sumbat di sini tuh, paletnya. Jadi yang nggak banyak yang kebagian. Airnya yang Iya, karena dangkal ini paletnya. nggak lewat. Mau nengok sana lagi kita, Tuh banyak tuh. biar keliling kita sampai ujung kok soalnya kan. Oh, yang sampai ujung satu hari yang nggak siap. Oh, sama-sama. Iya emang. Batasnya tadi sampai situ Pak, sampai rumah apa itu kan, mana tahu ada petani Pak, lain. izin Pak kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Jadi mana tahu kan nanti ada dosen pengampu kami. Ludiwal. Suaranya apa? Agak beda gitu. Ludiwan Pak. Oh. Pak Ludiwan. Biasa dipanggil Pak Wan atau Pak baru. ada di sewa Pak Bro. Berapa? 77, 48.
Pak izin ya kami ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. apapun itu apa pendidikan Pak, juga. terima kasih Pak. Oke kawan-kawan semuanya, sekian dari video wawancara kami. Jangan lupa like and comment ya. Dadah.